Turnuhan Ya, singgahan. akhirnya saya tak apa Pak kan bangga masuk iya nya di Ramayana buat teh gitu teu apal kaki masa asa karek ayeuna Kita ketemu di Ramayana kan? baru sekarang di sini. Dulu mah kita suka nongkrong kan di Ramayana zaman 2017 pas kita lagi reuni teh gitu. Tahun segituan. Tahun segitu. Nah, jadi kemarin udah podcast kitanya ceritanya podcast. Tapi ternyata masih ada kendala gitu, Bang. Kendalanya ya teknis lahnya. Jadi wayahna lamun ieu gambarna rada burik gitu. Seadanya. Tapi kan yang paling sulit itu memulai. Eta. Gitu. Yang paling sulit itu memulai dan mempertahankan ya. Mempertahankan. Mulai. Nah ini untuk awal-awal sudah ada kita syuting, kita sudah sama Kang Deki, Kang Rima. Cuman kendala peralatan ya keterbatasan lah gitu. Ya bagi teman-teman ruang kelas gitu Kang Sandri. Kalau ada yang memang mau membantu memberi inventaris buat support syuting, lah ya. support untuk kebutuhan Mangga syuting ya. tapi Sok barangkali ada iPhone sadayana gitu bade support Kang Irfan kanggo podcast buat ruang kelas bukan buat saya ya. Buat ruang kelas ya supaya apa silaturahmi tetap terjalin Ya, gitu kan. silaturahmi. Nah, alhamdulillah kan dengan adanya seperti ini kan bisa ketemu di Bisa teman-teman. ketemu lagi sama teman-teman. Gitu. Lamun dihaja-haja pada hese. ngumpul ke nana jeung naon ieu nana gitu. Nah, gitu. Hari kieu makan Kang saya kadinya pada hari aya janji sajam deui jemput binina tapi daek-daek Jadi maaf kalau misalkan saya seperti inilah ya. Tapi itu tadi yang paling sulit adalah memulai gitu. Minimal gila silaturahmi terjalin deui gitu kan. Oh, lewat podcast ini kan nanti Media sosial ya di YouTube lah. di YouTube ataupun di TikTok nanti kan teman-teman yang udah lama gak ketemu tuh jadi teringat deh. Oh iya Kang Irfan teh, oh iya Sandi teh gitu kan. Oh iya Kang Deki teh kan gitu. Pangling pasti. Pangling lah. Dalam sekian tahun kita udah lama nggak ketemu dan sekarang banyak perubahan lah ya. Betul. Dan ya zaman-zaman kita dulu duduk di meja sekolah SMP di bangku SMP, sekarang banyak perubahan. Tapi justru itu yang perlu kita ambil Kang pelajarannya, terutama ya udah pada mulai berumur kita kan sekarang. Lumayan lah umur. Ya udah istilahnya. Tapi cerita-cerita zaman dulu itu nggak bisa dihilangkan. Benar. Dan kita hanya bisa cerita sesama teman sekolah ya. Kalau yang di luar circle-nya nggak akan nyambung gitu. Hanya ya ini memori-memori zaman dulu bisa kita saling mengingatkan teman-teman. Jadi ruang kelas ini saya mencoba berusaha untuk hadir seadanya, lalu membuktikan konsekuensi. Dan sudah kagok gitu, ya udah jalan terus. Tapi kumacarana ya seperti inilah apa adanya gitu, bukan ada apanya gitu. Gitu. Dan ini lagi di rumahnya Kang Sandri. Jadi ini teh kantornya Kang. Kekantoran. Alhamdulillah. Kekantoran. Di kantor. Dan sesi ini sesi intimate gitu teman-teman, ruang kelas sesi intimate gitu. Mudah-mudahan nih saya bisa upload seadanya. Nanti edit seadanya, tapi jangan komplain karena kita belum punya sponsor. Kalau ada sponsor mah insya Allah nanti. Insya Allah. Ya ini mah kadaek weh heula gitu. Ku kadaek heula, mudah-mudahan ke depan membawa manfaat, banyak perubahan buat ruang kelas dan teman-teman seangkatan, lalu teman-teman di Nesaci ya, Negeri 1 Ciawi. Kita juga Kang berniat sebetulnya untuk guru-guru kali yang ada, lalu sekolahnya juga, lalu adik angkatan, kakak angkatan, kalau memang memungkinkan kita juga akan angkat di
tempat ini gitu di ruang kelas ini karena ruang kelas ini bukan hanya milik kita doang gitu, tapi memang betul-betul untuk Nesaci gitu loh, untuk silaturahmi dengan karena kita satu sekolah gitu kan. Terus mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ya. Niatnya kan baiknya silaturahmi gitu kan. Mau door to door atau mau dikumpulkan, yang penting ketemu silaturahmi. Faedahnya kan banyak ya. Amin, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki, ya pokoknya mah banyaklah faedah-faedah menguntungkan buat kita yang mau bersilaturahmi gitu kan. Komode lamun disupport acara ieu gitu. Buat ruang kelas ruang kelas pribadi ya, bukan pribadi. Kalau pribadi nanti ada terkenal boy. Itu beda iya lah. Tapi tidak menutup kemungkinan kan sekarang kita ketemu ternyata si A di bidang ini. Nah, gitu loh. Saya juga selalu di bidang ini bisa menyambungkan. Nggak menutup kemungkinan kan gitu. Hanya tetap profesionalisme harus tetap iyalah profesional harus dijunjung tinggi ya. Harus. Betul-betul istilahnya win-win solution. Kita ketemu tuh memang betul-betul profesional lah, bukan asas manfaat gitu. Itu kalau ada yang gitu nyaulah lah. Jumbo baturan manya sih gitu. Gitu kene, orang saling ingetan. Orang saling bantu gitu. Aduh, nuhun pisan. Iya, tuh kopi. Keluarga ieu urang rurusuhan soalnya rek jemput nyonya gitu. Tapi kan lamun teu kieu macam tentu kan bener. Kadang-kadang dipaksakeun jadi gitu. Tak gitu kadang-kadang anu direncanakeun teu bisa gitu. Inilah ruang kelas memang berkelas ya. Harus berkelas. Kita di podcast awal mah cerita tentang sekolah Kang. Kalau internet ini kayaknya kita lebih ke apa ya? Ya sekarang seperti apa sih? Kemarin kita nostalgia. Lalu kan agar bisa menjadi inspirasi buat yang nonton. Boleh spill pekerjaan atau kegiatan aktivitas Akang boleh, kalau nggak boleh ya jangan ya, sedikit aja lah saya cerita boleh. Saya bergerak di bidang konstruksi sipil dan jalan. Boleh emang kayak basic sipil? Tidak ada. Itulah hidup. Oke. Jadi nasib menggiring saya ke dunia seperti ini gitu. Jalannya konstruksi jalan, konstruksi bangunan, pokoknya sipil aja, pekerjaan sipil ya. Ya. Nah, itu dihaja deh tadi. Dulu kan saya kerja pernah kerja di Kayangan tahun 2004 dulu. Pernah jadi sales, terus kerja di Kayangan. Akhirnya bosan dunia Kayangan teh. Rumahnya dunia ribuh, orang ribuh ku bos, gudak-gudak, orangnya gudak-gudak nasabah, gitu kan. Jadi penuh dengan tekanan lah dari atas dan bawah gitu. Satu sisi kita kasihan ke nasabah dipaksa gitu kan, kudu bayar. Padahal secara nurani mah kita tuh menolak gitu kan, taruhnya lah gitu. Nah, itu berapa tahun ya saya di bidang itu, 4 tahun atau 5 tahun lah. Mulai jenuh. Wah, hirup teh gitu ya. Kudu mencal ya. Jadi saya ingat dulu teh ada pepatah ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Carilah ilmu. Terus ada lagi, kalau ingin kemuliaan pergilah ke luar negeri lah gitu. Dari pergi keluar gitu. Membara mencoba bahasa orang mah hijrah, hanya bahasa hijrah ke mana ya, terus kudu naon ya gitu kan. Iseng main ke rumah saudara di Jakarta, kerja yuk di kapal sih. Di kapal naon dia? Kapalnya pokoknya mah gitu kan. Ayo asal lah ngedorong kapal mogok, cek saya gitu kan. Serius, ayo udah serius ya gitu. Persyaratannya naon? Wah ikutlah pelatihan, ngambil sertifikat gitunya, kursus singkat. Oke, saya lalui.
alhamdulillah mulus. Gitu kan. 2 bulan proses saya langsung berangkat. Nah, mungkin nasibnya. Berangkatlah ke Taiwan. Gitu, cari tanam. Jadi saya begitu datang ke Taiwan mana kapal. Nah, gitu kan. Kalau saya ujuk-ujuk dibawa ke kantor, udah gitu besok dibawa ke apartemen. Terus nunggu gimana kapalnya. Saya dibawa ke pelabuhan. Cek saya mana kapal yang saya taikan. Gitu. Ternyata itu pelabuhan Bro. Saya minta bongkar pasang kapal rongsok lah gitu. Ganti dek, ganti lunas, bikin ruang mesin. Wah, bobolokot pokoknya ribu ternyata gawe di luar teh gitu kan. Jadinya timbul ya Allah lamun emang iya bisa saya lalui gitu kan. Kasih yang terbaik gitu. Kan di negeri orang kita bergantung ke Allah unggul gitu kan. Ke orang-orang setempat nggak mungkin bahasa aja udah nggak nyambung gitu loh. Saya bahasa Inggris saya sebisa di sana, bahasa Mandarin komo gitu kan. Tapi alhamdulillah dituntun gitu kan, banyak ditemukan dengan orang-orang baik di sana. Jadi kerja ditanya kalian apa fitter, cek saya dan memang saya ikut dulu tuh kursus ngelas. Soalnya sepupu saya udah jadi fitter aja. Dipikir teh naon fitter teh mah. Emang fitter apa? Ada ikut ayo. Bayar dulu 500.000 bayar, saya dulu 500.000. Datang kadinya tita motongan beusi tita ngalas. Kok kieu fitter teh. Wah, pikir si bata teh katembak gitu ya, wah ripuh dah. Ya pokoknya singkat waktu udah bisa lah gitu ya. Begitu di Taiwan ya itu kerja saya di dok. 3 bulan pertama saya bikin kapal. Ya bobotnya sekitar 6.000 ton lah. Gitu kan. Jadi perusahaan teh beli kapal bekas dari Jepang. Udah gitu direnov. Dimodif. Sayang begitu kapal itu selesai, saya nggak ditaruh di kapal itu. Gitu. Nanti kamu pergi ke Rusia, waduh, ke Eropa ya gitu kan. Terus ke Eropa ya? Iya. Senang siap. Campuran olak suruh naon ge. Iya siap gitu. Terkendala. Terkendala di paspor nggak bisa gitu. Sulit lah pokoknya. 2 tahun 4 bulan lah di sana saya pulang. Karena waktu saya di sana tahun 2010 bapak saya meninggal. Gitu. Sebulan sebelumnya saya tanda tangan kontrak baru. Cuti gitu kan sebulan. Pas begitu balik lagi tanda tangan kontrak, cuti sebulan, pulang di Oktober kalau nggak salah Desember bapak saya teh meninggal gitu. Jadi nggak bisa pulang kan. Tamatkeun deh kontrak gitu, tidak percuma tuh pulang beda terus dipergen kan gitu pun bapak teh. Meureunnan ibu jeung adik saya, kan saya laki-laki tunggalnya satu-satunya gitu. Dari berapa bersaudara Kang? Dari 4 bersaudara. Kang pangkasepna gitu jeung bapak. Pangkasepna keur aya bapak mah kadua lah gitu. Oke. Jadi teh hiji teh. Nyakeun we heula, nyakeun. Terus tidinya teh habis kontrak cuti saya perpanjang lagi tah. Jadi saya ikut berpanjang gitu karena memang bapak udah nggak ada, terus di rumah kerjaan naon bingung kan gitunya. Dan perpanjang dulu tah kontrak 1 tahun ke depan. Karena dikasih cuti pulang. Dikasih cuti 2 bulan waktu kita pulang. Begitu dekat-dekat waktu mau berangkat diceng-cerikan saya. Ku ibu, ku adik, ku kakak ditahan. Dulu ibu saya masih aktif ngajar. Tahun berapa ya dulu tuh 2011 masih ngajar. Kan biasa berangkat sekolah, pulang sekolah diantar jemput ku almarhumnya, almarhum bapak. Kehilangan lah meureunna. Memang saya selama cuti nggak jauh dari ibu, ayo kemana-mana diantar gitu kan. Akhirnya nggak boleh berangkat. Saya aduh, kontrak udah tanda tangan. Iya. Itulah mun teu berangkat bisa kena denda. Dulu tuh dendana teh $1.000 nya.
Karena udah kontrak kerja. Oke. Gitu. Sok atuh izin telepon kumaha ke cara nama penting mah cenah atuh lah kayak itu deh. Ya, karena memang ibu nyuruh gitu kan, mau nggak mau nurut lah. Iya, nurut sama orang tua. Telepon lah teman di situ. Saya mau ngurus pembatalan kontrak kasaha gitu kan. Akhirnya disambungkan dengan kantor yang di Taiwan. Jadi dapat telepon. Yang nelfon Lopan bos langsung. Waduh, ngebeg banget. Kamu benar mau berhenti? Mau nggak perpanjang kontrak? Kamu udah tanda tangan kontrak, gitu kan? Ya, saya ceritain. Bos, saya pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris dan Mandarin, tapi paham. Mereka paham, saya paham gitu ya, walaupun bahasa Inggris. Iya. Rock and roll. Alhamdulillah setelah saya ceritakan dia memaklumi. Ya udah, tapi gimana dendanya? Saya harus bayar kapan? Udah, kamu nggak usah denda. Karena memang di sana ya saya dibilang anak mas nggak juga, tapi setiap orang nyuruh orang Taiwan gitu kan, mau itu bos mau istrinya bos, saya nggak pernah nolak. Dan nggak ada yang susah di sana. Gitu. Suruh kerja berat, bisa angkat berat pakai alat di sana. Gitu. Asal naik. Gitu. Tapi jadi kedul sebenarnya. Iya betul. Gitu. Alhamdulillah aya gaji saya 5 bulan ditransfer. Si bos nate. Si bos teh. Ada simpati ya. Saya pikir right now yang minta nomor rekening saya di Indonesia gitu kan. Saya kasih lah rekening saya bicara. Seminggu kemudian saya dapat info dari Taiwan, email gitu kan. Kan dulu buka email harus di laptop kan. Iseng-iseng buka laptop, ada email. Saya ngecek email teh. Wah, dari Taiwan gitu. Lu dapat transferan, Bro. Mau dijumlahkan hari itu 25 juta. Wah, lumayan gawe henteu. Jadinya bingung ya, modalkeun naon ya gitu kan. Berarti mah nurut ka ibu. Nah, berkah nurut ka ibu. Memang almarhum ibu saya bilang dia, teu kudu jauh-jauh. Di dia ge engke aya pagawean. Ada usaha, ada gawe ge aya. Bisnis disadiakeun ku Gusti Allah. Asal nurut tuh iya sih. Ada keyakinan itu ibunya, doa ibu teh. Doa ibu. Jadi ulah gagabah ya gitu kan. Karena masih kana punya ibu, sok ngabakti orang pun masih kana aya waktu gitu kan. Gitu. Saya udah yatim piatu kan, Kang Irfan sama. Saya juga yatim piatu, makanya enggak, silakan yang mau donasi. Muharram gitu kemarin. Oke, itu pas di pelayaran tadi yang awalnya. Awal pelayaran, nah bingung hari usaha naon gitu kan, buka bengkelas. Cek saya perlu tempat besar gitu kan, alat-alat belum punya. Ketemulah jeung temen SMA. Silaturahmi. Silaturahmi. Saya nanya, saya punya modal sedetik ya, orang usaha bakso we. Bakso saya tuh bisa diajarkan. Ayo orang dagang bakso, ya udah ayo barengan. Jualan bakso saya di Sesepan. Di Sesepan setahunan lah kurang lebih. Di seberang mana ini teh? Ayam pada lomanya. Pada loma ya. Seberangna teh dibeli kepada loma tempat tetap. Itu teh urut bakso teh baheula. Gitu, urut bakso. Hampir setahun saya dagang di dinya, pas udah mulai rame-rame tempatnya dibeli kepada loma. Gitu. Itu dulu kontrak murah, setahun tuh cuma 4 juta apa 5 juta gitu. Karena mau dibeli lalu tutup. Nyari deh kita. Sambil nyari-nyari gitu kan. Sempet juga dah jualan di rumah gitu. Cuman di rumah aku teteh lah, teteh iseng-iseng. Jadi saya aduh kiwai mah ya gitu kan sih. Saya harus survive kan. Iya. Iseng samperin lah sepupu-sepupu. Di mana di kantor datangan kantor sepupu saya kan bergerak di bidang konsulen semua. Tidinya awalnya saya bergerak. Cuman saya biasa nalaktak orangnya gitu kan. Pertama suruh jadi pengawas, pengawas proyek di lapangan. Udah
cek saya teh nggak masalah duitnya detiknya gitu kan ngandalkan gaji gitu iseng-iseng ngesub ke kontraktor lah gitu kan. Saya emang ngoprek Pak orang jadi pengen bisa pasang naon teh ningalikeun minta ajarkeun ka tukang ajarkeun saya kumaha cara mau diajar gitu. Mau belajar ngoprek. Walhasil ngesub ya sampai sekarang lah gitu. Nah sekarang kebetulan saya berarti udah berapa tahun? Dari tahun 2014. Experience-nya, pengalamannya dari 2014. 2014 lumayan. 2014 saya tahun ya? Mulai ngawasnya dari tahun 2012 sampai 2018 kemarin ngawas sambil berarti pas reuni 2017 udah. Hari yang di Ramayana itu apa? Bisnis apa? Itu ya jualan. Oh, tetap yang kuliner tetap jalan. Kerja juga karena jalan. Kan dulu tuh ibu pensiun. Gak ada kegiatan. Ayo mah orang dagang lah. Gitu. Cuman kan kalau di proyek itu kalau ada gitu. Soalnya pas reuni saya tahu kuliner di Ramayana. Iya. Dan nggak karena tidak se-intimate itu kan jadi tahu sekarang. Oke, terus gimana Kang? Sampai sekarang. Dan makin berkembang dong setelah sekian. Alhamdulillah tadinya kan pinjam bendera gitu masih di Sukon. Berarti memang betul-betul dari ini ya. Nggak langsung gejrik lompat gitu. Oke. Betul lah. Tetap kita perjuangannya mulai dari nol. Oke. Mulai dari nol gitu. Kalau nggak seperti itu kita nggak tahu. Iya betul. Seluk-beluk pekerjaan itu seperti apa gitu. Ya alhamdulillah dibantu ke teman kita juga. Udah bikin PT perorangan itu gampang. Penting aja lah. Boleh ya gitu kan. Bikin PT itu jadi tahun 2024 kalau sampai 2024. PT. Gitu. Cuman karena memang kita sekarang saya khususnya gitunya bekerja sama dengan pemerintah desa, gitu kan membantu Pemdes lah dalam infrastruktur, gitu. Jadi MOU-nya hanya sebatas kerjasama aja, gitu. Jadi bukan sistem kontrak, karena kalau kontraktual kan ribetnya, terus pajak nagih lumayan, gitu. Begitu. Jadi membantu desa perencanaan, gitu kan, ngawal pelaksanaan. Oke, ya pokoknya mah berkaitan dengan pekerjaan sipil ya, konstruksi sipil semua sudah, karena linknya ya kontraktor berarti kan. Ini kalau teman-teman nyin ruko, nyin rumah bisa oke artinya. Ya tuh. Karena memang tim saya kan sepupu semuanya. Udah basicnya konsultan ya, dari mulai drafter, terus estimator, terus arsitektur, orang strukturan juga semua mamang, kakak sepupu gitu kan di bidang itu semua, jadi gampang gitu. Tuh teman-teman sob kalau misalkan mau bisa hubungi ke ruang kelas, nanti ruang kelas dapat fee di kontraktor. Kang Sandi sekarang di kontraktor. Jadi kalau teman-teman kalau misalkan ada ini untuk mau ini dengan konstruksi bisa sama Kang Sandi ya Kang ya, sambil silaturahmi gitu Kang. Bisa. Dan itu jadi intinya kalau yang saya sekilas dari ceritanya, catatannya salah satunya mau belajar ya. Mau belajar. Karena nggak gampang pergi ke luar negeri, orang tenunggulan orang perjalanan ya. Saya dulu di Taiwan, kerjaan saya fitter, ditarik ku kapten, jalan di wah, tarik ikut saya. Kenapa? Karena saya tuh nggak pernah nolak apapun bukan karena saya pengen dipakai, tapi saya pengen belajar. Jadi itu rajin gitu kan, sampai pengen bisa keren gitu kan. Nolak tapi ngoprek saya ekskavator, doser. Karena kayaknya Sampai kan ku bos saya dibikinin sio dulu tentang di Cina teh. Jadi si Asia mah udah bisa jadi operator alat berat lah gitu. Waduh, berarti mau keren kayak itu apa cara ngoperasiinnya? Apa?
Itu yang punya keren boleh. Tapi sekarang udah nggak berlaku. Iya. Saya kan pulang 2011 akhir. Itu pengalaman di sana kan jelas kan beda ya cara kerja, Beda. kultur kerja, disiplin kerja gitu. Loyalitas berarti teman-teman. Uang itu bonus ya Kang? Bonus. Uang itu bonus, Uang catat bonus. tuh teman-teman. Jadi kalau kita hanya berpikirnya saya mah saukur gawe, Nah, beda ya hasilnya ya. hasilnya hasil gawean we Nah kan itu gitu. lalu tidak akan mendapatkan pengalaman ya Kang ya. Kalau misalkan karena nalak tak tadi juga kira segala bisa, akhirnya kesana kemari pun juga Iya. beliau bisa berkarya gitu. Yang penting berkarya. Ketika karya kita sudah dihargai orang lain, itu adalah bonus. Bonus. Itu daging tuh teman-teman. Jadi kalau kita berusaha mah gitu kan, tujuan dapat, bonusnya kita dapat. Nah itu tujuannya adalah Kan cari uang tujuannya kan. Tapi bonusnya ge bisa lebih dari uang. betul. Bisa lebih dari uang. Pengalaman. Tapi uang bukan jadi tujuan Bukan jadi sebetulnya. tujuan. Tapi itu adalah tetap akan ada hasil dari situ. Makanya berkarya. Seperti ruang kelas sekarang, kita akan berkarya saja. Yang penting kita berkarya sekarang, Mak. Gitu. Karena umumnya mindset ketika orang saya mau cari duit gitu, ya yang didapat cuma duit gitu Kang. Jadinya duit. Pengalaman, wawasan, malah Banyak kok teman-teman saya banyak. Dia ngejar proyek cuma pengen dapat untung. nah itu. Tapi di belakang itu, gitu kan, setelah diperiksa banyak temuan, akhirnya untungnya hilang. Nah itu. Gitu. Akhirnya ke situ. Kalau misalkan dalam strategi tema kan ada investasi jangka pendek, ada investasi jangka panjang, jangka dapur, Jangka dapur. gitu. Itu utama. Utama. Nantinya Kita ke harus situ. duluin. Nah, ke situ teman-teman. Banyak pelajaran gitu yang bisa diambil. Inilah ruang kelas kenapa harus seperti ini. Kita ingin belajar dari betul-betul pengalaman pribadi yang dialami langsung sama teman kita gitu. Itu mudah-mudahan jadi inspirasi kan kita ruang kelas Amin. teh gitu, Amin. inspirasi buat teman-teman, motivasi gitu. Kadang-kadang kan Dan saya yakin teman-teman juga mungkin ya ada yang bergerak di bidang yang sama dengan saya, ada pun juga yang berbeda gitu kan profesinya. Tapi nanti di situ yang pasti akan menjadi inspirasi buat kita semua lah gitu. itu bisa sharing-sharing, sharing-sharing bertukar lah. pikiran. Yang paling utama kalau kita sharing semangatnya ya harus kita ikutin lah ya gitu. Kita contoh gitu, patut dicontoh. Sehingga saya pribadi sedang belajar sama teman-teman yang saya temui. Itu Akang mudah-mudahan mah ini lancar dan anak berapa sekarang? Anak alhamdulillah ada 2. Wah, anaknya udah 2. Dulu paling terakhir ya, paling muda ya. Saya nikah 2022. Tuh, Kemarin. 2022. Ya teman-teman sebagian banyak yang ikut lah gitu kan, ada yang ikut. Si bungsu ya itu. Makanya saya dipanggil Iting. Gitu. Perjakan Iting. Namanya karena masih mengejar karir. Karena nggak layak wae. Kayak apa ya gitu, nyesel pastinya. So. Nyesel naon lain tiba heula. Alhamdulillah gitu. Kalau li kayak dia jodohnya sebelah. Gini kan pacar 5 langkah ya. Tak iya kejadian pacar 5 langkah. Luar biasa. Lu sama orang dekat di sini. Eta rumah. Astaga. Tembok udah ketinggalan. Mang tahun-tahun itu teh. Terus berkelana cik Roba Irabat ya lah. Judul lagu teh bener batur nyeun lagu teh nya. Itu pengalaman hidup, perjalanan hidup gitu. Kang pesan buat teman-teman Kang. Pesan buat teman-teman apa ya? Silaturahmi itu penting, gitu kan. Jadi walaupun kita udah lama tidak bertemu gitu kan, tapi dengan adanya silaturahmi itu membuka pintu-pintu keberkahan, rezeki, sehat gitu kan. Rezeki kan nggak cuma uang. Nah, Saya kesini dapat kopi, dapat
minum itu wajib buat saya untuk menyuguhi tamu gitu kanan ayahnya iya nah gitu wayahna we dari beli ke warung semalam nah itu alasan kan jadi alasan gitu. Udah pokoknya gitulah buat teman-teman jangan cepat berputus asa gitu kan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu ya itu adalah ujian dan cobaan gitu kan harus kita tempuh gitu kan senang tong bunga teh anu sedih tong bangeluh nah gitu benar-benar luar biasa bijaksana Bapak ini ya sing sarehat lah buat teman-teman sing panjang umur gitu kan karena di usia kita mungkin ada beberapa teman-teman kita yang udah ini ya udah nggak ada gitu kan ada yang sakit juga gitu lah itu nah itu juga nanti bakal jadi PR sama ruang kelas tapi harus disupport ruang kelasnya. Terus temen yang paling dikangenin sampai sekarang yang inget sampai sekarang siapa Kang yang berharap nanti kita bisa silaturahmi minimal banyak saya teman karena begini salah satunya siapa kira-kira ya teman yang di SMP itu banyak juga yang satu SMA gitu jadi kadang-kadang bingung itu saya SMP apa saya SMA unggulnya gitu kan karena soalnya banyak gitu. Iya. Kalau teman SMP yang kayak Kang Firman Ahong gitu kan. Ahong ya kemarin sempat kita Pak Kepala Sekolah saya yakin lupa kah saya gitu Pak Rahmat. Walaupun sering ketemu jeung topik hidayat topik saya baru ketemu di pas saya nikah sama hadirnya Pak Kepsek itu terus adanya Gali Lanang Dewa ya Gali Lanang Dewa. Terus dulu ayah Danang nu gemuk-gemuk ya. Di mana ayah? Yang update-nya sebenarnya Pak Gali. Mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu Pak Gali nanti ngorek temen yang lain. Karena gitu. Danang dulu teh udah mah gemuk gitu ya. Apa? Tapi dia nggak pernah marah dulu teh kalau dicandain gitu. Nah itu. Danang saya sempat ke rumahnya berapa kali dulu main. Terus kalau Dani mah masih Dani yang BPT. Itu masih sering kontekan sama saya. Cuman sekarang tinggalnya di Karibia. Oh, di Karibia, tapi masih kontak sih. Dia satu SMP, satu SMA. Wildan di Arab. Wildan juga udah lama. Wafat nih ya. Wafat nih. Kita jodoh. Satu SMP tak? Tuh bisa gitunya banyak cerita yang menarik di antara teman-teman kita itulah yang coba ruang kelas angkat ke channel ini gitu kita bisa banyak belajar gitu ya dan gini ya kalau memang kita sharing seperti ini jangan punya anggapan untuk saling menyombongkan tidak ya. Ini bukan flexing ya? Bukan flexing. Ya, ini untuk sekedar satu forum silaturahmi, keduanya memang siapa tahu jadi inspirasi buat kita, berbagi pengalaman wawasan tadi. Tadi juga kan saya nggak tahu kalau dia ternyata bisa sempet ada pengalaman bikin kapal kan. Seenggaknya ketika kita ada satu pekerjaan atau ke depan seperti apa kan kita bisa konsul dulu, nanya dulu gitu sama teman gitu. Itu ya teman-temannya. Apalagi Kang, harapannya apa ke depan nih? Harapan ke depan ya sing sarehat lah teman-teman gitu kan. Amin. Terutama saya pribadinya. Amin. Karena di usia kita sekarang tuh suka ada keluhan terus gitu kan dari fisik. Mulai karasa canggul wae nyeri kolesterol gitu. Jaga kesehatan, pola makan, pola hidup. Geus lah cukup. Dahar nu ngeunah-ngeunah. Ayeuna daharna anu sehat we. Pola hidup sehat. Nah, Kang Irfan mengalami lah seperti nanti di sesi yang lain. Nanti ada cerita pengalaman saya gitu dalam kehidupan. Tapi kudu ditanya. Menjadi host mamanya orang ieu. Kan nanya lah banyak kan lah. Kan loba ieu gitu Kang. Siap. Iya Kang, mudah-mudahan ke depan tadi yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa membawa banyak manfaat dengan kegiatan ini gitu.
buat silaturahmi. Amin insyaallah. Gitu teman-teman untuk sesi dengan Kang Iting kayaknya seperti itu. Akan ada sesi-sesi berikutnya yang akan lebih menarik gitu, makanya support terus gitu, channel ini dukung terusnya. Ini dulu disclaimer, saya pohon tadi disclaimer kita ada bahan ini rokok. Gitu. Jadi punten kalau yang ini, tapi kalau nggak gitu tuh bisa ngobrol barat buntu gitu. Buat teman-teman yang punya cerita atau mau bertanya ini boleh di kolom komentar ya, terus bantu kita untuk subscribe, untuk dukung, like dan share juga biar ruang kelas ini makin berkelas, makin berkembang dan bermanfaat buat kita semuanya. Itu aja ya Kang ya. Ya, dan satu lagi, apapun yang tadi udah kita ceritakan, gitu kan, anggaplah itu sebuah obrolan dan tidak mengandung unsur apapun. Bila mengada kata yang salah, mohon dimaafkan gitu. Lahir batinnya. Terus ya boleh komen-komen ya di komentar. Itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi, tetap terus di ruang kelas. Siap. Sampai jumpa di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang. Kami orang ngudu deui we terus kan